Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ayu Puspitonegoro, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Cut Yasmin, Irma Chandra, dan Nurul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 6, yaitu Care of the Mother and Baby After Birth, yaitu perawatan ibu dan bayi setelah lahir. Postpartum Care Week 1. Perawatan nifas minggu pertama. Key Clinical Information. Informasi klinis. Selama periode postpartum, setiap wanita dengan cepat mengalami perubahan besar ketika tubuhnya kembali ke keadaan tidak hamil dan dia beradaptasi secara emosional dengan perubahan dalam keluarga dengan kelahiran anak. Sedangkan proses fisiologisnya sama pada setiap individu. Setiap wanita merespon secara berbeda dengan kelahiran seorang anak dan akan memiliki kebutuhan pribadi yang spesifik dan berbeda untuk dipenuhi. Client History. Riwayat klien. Component of the history to consider. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Usia, gravitasi, dan paritas. 2. Ulasan kehamilan, persalinan, dan kelahiran seperti perjalanan prenatal, informasi persalinan dan kelahiran, yaitu lama persalinan, faktor-faktor rumit untuk persalinan atau kelahiran, cara kelahiran, laserasi atau episiotomi. Yang ketiga, kesejahteraan bayi sejak lahir, menyusui, tidur, dan aktivitas. 4. Tanyakan kesejahteraan umum, seperti rasa sakit, yaitu lokasi, tingkat permasalahan, sarana bantuan digunakan dan hasilnya, tidur atau istirahat, nafsu makan, payudara, dan gejala lainnya. Yang kelima ada ROS. 6. Adaptasi ke status postpartum, seperti respon emosional ibu terhadap persalinan dan kelahiran, mengubah postpartum, dan perubahan dinamika keluarga. Yang B. Amati interaksi dengan bayi, seperti perasaan, ikatan, dan merawat. Yang B. Pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik perlu dipertimbangkan seperti 1. Tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. 2. Dada, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga ada payudara dan puting, seperti kolostrum atau susu, dan engorgement. Yang keempat ada perut, fundus, lokasi, konsisten, dan kelembutan. Yang kedua ada nada otot seperti diastasi atau hernia. Yang ketiga sayatan, berpakaian, kemerahan, eritema, dan eksudat. Yang keempat ada kandung kemih, distensi, dan nyeri tekanan. Yang kelima ada suara usus. 5. Locea, jenis, jumlah, bau. Yang keenam ada perineum dan dubur, seperti perkiraan jaringan, memar, peradangan, hematoma, busung, atau wasir. Yang ketujuh ekstremitas, busung, refleks, tanda Homan, kemerahan, panas atau nyeri, varietas. C. Kesan klinik. Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Postpartum, kelahiran vaginal seperti dengan atau tanpa episiotomi atau laserasi, kelahiran vagina spontan, kelahiran vaginal yang dibantu. 2. Postpartum kelahiran sesar. 3. Ligasi tuba pasca operasi. 4. Tentu saja pasca persalinan atau pasca operasi dengan faktor-faktor rumit seperti preeklamsia, anemia, dan infeksi nifas. Yang D. Pengujian diagnostik seperti 1. H dan H atau CBC, hari pertama atau kedua pasca persalinan. 2. Studi RH. 3. Sebagaimana diindikasikan untuk komplikasi seperti kehamilan, postpartum, dan kondisi medis.
Memberikan perawatan. 1. Pencahar seperti kolakel, senokot, dan susu magnesium. 2. Sistem kemih seperti anjurkan untuk sering batal. Yang kedua, kateterisasi persalinan untuk retensi urin. 3. Masukkan kateter Foley jika tidak dapat membatalkan 2 kali. Yang keempat, manajemen nyeri. Yang kelima, tidur dan status kekebalan tubuh. F. Memberikan perawatan. Langkah-langkah alternatif untuk dipertimbangkan seperti 1. Perawatan usus. Dorong serat dan cairan seperti biji psyllium, jus prune, dan buah kering. 2. Perawatan perineum seperti kompres, hemoopati, arnika, montana, po, dan stitch mandi, polo atau herbal. Yang ketiga, perawatan kemih seperti anjurkan untuk sering batal, retensi urin seperti minyak tetes, peppermint di toilet. Yang keempat, perawatan rahim, locea berat dan atau atonia uteri seperti cohosi biru dan dompet gembala. Yang kelima, ada kepedihan seperti paket panas ke perut, perawat sering, dan sering batal. 6. Tidur. Dorong periode istirahat yang sering dan teh kamomil untuk mempromosikan istirahat. G. Memberikan dukungan. Pendidikan dan langkah-langkah dukungan untuk dipertimbangkan seperti 1. Mendengarkan secara aktif seperti makan, perasaan, pengalaman kelahiran, dan respon ibu dan keluarga terhadap bayi. 2. Memberikan informasi tentang melanjutkan perawatan bayi, kembali ke kesuburan, dan opsi kontrasepsi. 3. Instruksi obat. Ada vitamin prenatal, FeSO4, dan obat lain sesuai indikasi. 4. Kapan kembali untuk perawatan seperti jadwal kunjungan nifas, tanda dan gejala komplikasi pasca persalinan, dan kapan, bagaimana cara mengakses bidan. H. Perawatan lanjutan seperti dokumen, 2 periksa kembali 2 minggu, seperti ibu baru, khusus prenatal atau postpartum yang rumit, luka periksa pasca sesar, melalui kontrasepsi hormonal, dan screening untuk depresi pasca persalinan. Yang ketiga, ujian postpartum 4-6 minggu, seperti involusi, laktasi, perineum, fungsi susu dan kandung kemih, pola hidup, adaptasi keluarga, dan kekhawatiran dan pertanyaan. 4. 8 minggu untuk 1. Layanan OB atau GYN seperti bukti komplikasi ibu postpartum, yaitu infeksi, retensi urin akut, subinvolusi uterus, tromboflebitis, dan hemotoma, serta emboli paru. 2. Layanan sosial. Postpartum Care Weeks 1-6. Perawatan nifas minggu pertama sampai 6. K. Clinical Information. Informasi klinis utama. Pada 4-6 minggu setelah kelahiran, sebagian besar wanita kembali ke fungsi biasanya dan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa bayi ke dalam kehidupan keluarga. Evaluasi ibu pada saat ini diarahkan untuk menentukan adanya komplikasi atau masalah dan mengatasi setiap kebutuhan akan informasi atau persediaan KB. Dukungan untuk peran baru wanita, terutama dengan ibu pertama kali, menumbuhkan citra diri yang positif dan perasaan kemampuan saat dia merawat bayinya. Riwayat klien. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. 1. Ulasan seperti event peristiwa dan hasil persalinan dan kelahiran, khusus postpartum awal,
sejarah GYN, riwayat medis atau bedah, dan sejarah sosial. 2. Fisik kembali ke status tidak hamil, seperti jumlah, warna, dan konsistensi losea. 2. Payudara, status laktasi, ketidaknyamanan perineum atau perut, berkemih dan buang air besar, dan pola aktivitas dan tidur. 3. Adaptasi emosional, seperti penyesuaian untuk mengasuh anak, kepuasan dengan pengasuhan, interaksi dan dukungan keluarga atau orang penting lainnya, tanda atau gejala depresi, interaksi dengan depresi, dan interaksi dengan bayi. 4. Pemberian makan bayi. 5. Aktivitas seksual. 6. Referensi untuk kontrasepsi seperti yang ditunjukkan. 7. Tinjauan sistem. B. Pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik perlu dipertimbangkan. 1. Komponen ujian akan bervariasi berdasarkan waktu kunjungan, indikasi untuk kunjungan, dan riwayat klien. 2. Tanda vital termasuk suhu, pernapasan, tekanan darah, dan nadi. 3. Tiroid. 4. Toraks seperti jantung dan paru-paru. Dan pemeriksaan payudara seperti laktasi, ketiak, misi, dan integritas puting. 5. Pemeriksaan perut seperti bentuk otot dan diastasi. 6. Ujian panggul. Alat kelamin eksternal untuk status perineum atau laserasi, dan pemeriksaan spekulum penampilan serviks. 7. Ujian bimanual. Ada involusi uterus dan nada otot vagina. 8. Pemeriksaan dubur. 9. Ekstremitas seperti busung, varietas, radang urat darah, dan refleks. C. Kesan klinis. Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan seperti 1. Tentu saja pasca persalinan normal. 2. Kesuburan yang tidak diinginkan. 3. Komplikasi pasca partum seperti subvolusi uterus, ometendometritis, mastitis, dan depresi pasca persalinan. 4. Tindak lanjut pasca komplikasi seperti diabetes gestasional, preeklamsia, dan infeksi luka pasca operasi. D. Pengujian diagnostik. Tes dan prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan. 1. PAP smear. 2. Laboratorium seperti H&H, CBC, FBC. Untuk penderita diabetes gestasional, laboratorium lain seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. E. Memberikan pengobatan. Langkah-langkah terapi untuk dipertimbangkan. 1. Inisiasi KB seperti yang diinginkan keluarga berencana alami, metode tanpa resep, metode resep. 2. Screening depresi pasca persalinan. 3. Suplemen, vitamin dan mineral seperti kalsium dan multivitamin. F. Memberikan perawatan. Langkah-langkah alternatif untuk dipertimbangkan. 1. Dukungan nutrisi seperti peningkatan serat untuk merangsang fungsi usus biasa, diet makanan utuh, asupan cairan yang cukup, dan peningkatan kebutuhan nutrisi untuk meningkatkan penyembuhan dan menumbuhkan kesejahteraan umum. G. Memberikan dukungan, pendidikan dan langkah-langkah dukungan untuk dipertimbangkan. 1. Dorong dukungan sosial seperti bantuan dan kepedulian dari keluarga dan teman, kunjungan rumah bidan atau perawat. 2. Memberikan informasi tentang diet yang disarankan, perubahan berat yang diantisipasi setelah melahirkan, dan potensi penurunan libido
serta pasca persalinan dan menyusui, inisiasi aktivitas fisik, dan opsi pengendalian kelahiran. 3. Sumber daya di daerah untuk kebutuhan spesifik, bermain atau kelompok pendukung untuk ibu baru, ibu kembar, kelas keterampilan mengasuh anak, dan kelompok orang tua remaja. H. Perawatan menindaklanjuti. Langkah-langkah tindak lanjut untuk dipertimbangkan seperti 1. Dokumen 2. Kunjungan kembali dalam 12 bulan atau seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan screening depresi postpartum dan kontrol kelahiran. 3. Panggil dengan pertanyaan atau masalah. I. Praktik kolaborasi. Pertimbangkan konsultasi atau rujukan seperti 1. Psikoterapis atau psikiater. 2. Layanan OB atau GYN. 3. Layanan medis. Masalah seperti diagnosis diabetes atau intoleransi glukosa, hipertensi esensial, dan gangguan tiroid. 4. Pelayanan sosial. 5. Untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup praktik bidan. Postpartum depression. Depresi pasca persalinan. Key clinical information. Informasi klinis utama. Depresi pasca persalinan dapat berkisar dari blues hingga depresi yang signifikan atau psikosis pasca persalinan. Depresi dapat terjadi dalam waktu 3-6 bulan setelah melahirkan. Banyak wanita mungkin merasa enggan mengungkapkan perasaan negatif tentang diri mereka atau bayi mereka. Lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi, di mana mendengarkan secara aktif ditunjukkan secara konsisten, menumbuhkan kepercayaan yang dibutuhkan banyak wanita untuk berbicara tentang perasaan mereka. Riwayat klien. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan 1. Usia dan paritas. 2. Riwayat kelahiran dan postpartum seperti umur bayi, asupan hormon, dan persepsi periode postpartum. 3. Faktor risiko untuk depresi pasca persalinan seperti wanita remaja, riwayat gangguan mood, pasca kelahiran hingga 6-18 bulan, riwayat keluarga gangguan mood, kelahiran atau kehamilan yang tidak direncanakan dan atau tidak diinginkan dan merasa tidak dicintai terutama oleh bayi atau ayah anak. 4. Indikator depresi pasca persalinan seperti perasaan tidak mampu, menangis, perubahan nafsu makan, kegelisahan, dan adanya gangguan tidur. 5. Identifikasi stres, pola tidur atau bangun, dukungan sosial, sikap terhadap potensi untuk melukai diri sendiri atau bayi. Pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik perlu dipertimbangkan. 1. Tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. 2. Tanda atau gejala seperti anemia, infeksi, tiroidosis, pasca partum. 3. Evaluasi untuk kurang tidur, perubahan penampilan pribadi, apatis dan lesu. C. Kesan klinis. Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan. 1. Depresi pasca persalinan. 2. Depresi yang sudah ada sebelumnya diperburuk oleh kelahiran. 3. Kekurangannya tidur yang parah. 4. Psikosis. 5. Penyakit medis. D. Pengujian diagnostik. Tes dan prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan yaitu profil tiroid dan urinalisis. E. Memberikan perawatan. Langkah-langkah terapi untuk dipertimbangkan. 1. Pertimbangkan uji coba antidepresan. 2. Pertimbangkan uji coba terapi estrogen. 3. Kombinasi kontrasepsi hormonal. F. Memberikan perawatan. Langkah-langkah alternatif untuk dipertimbangkan. 1. Ramuan herbal seperti teh lemon balm 2 gelas setiap hari. 2. Nutrisi yang cukup seperti makanan utuh, cairan yang cukup, alkohol, hindari kafein dan rokok. 3.
Kelompok pendukung. 4. Terapi cahaya. 5. Waktu jauh dari bayi. 6. Waktu yang dijadwalkan untuk tidur, berjalan setiap hari, atau aktivitas, perawatan pribadi, dan waktu pribadi. G. Memberikan dukungan. Pendidikan dan langkah-langkah dukungan untuk dipertimbangkan. 1. Pendidikan pralahir. 2. Sumber daya lokal seperti kelompok pendukung, profesional kesehatan mental, dan organisasi pengasuhan anak. 3. Setelah lahir, seperti tinjauan sumber daya dan dorong, dukungan keluarga, istirahat dengan bayi, hindari isolasi, dan pertahanan nutrisi. 2. Tanda-tanda dan gejala depresi pasca persalinan. 3. Cara mengakses bantuan dan dukungan. H. Praktik kolaborasi. Kriteria untuk dipertimbangkan untuk konsultasi atau rujukan. 1. Kesehatan mental atau layanan kejiwaan. 2. Jika klien atau bayi dianggap beresiko membahayakan. 3. Klien yang tidak merespon terapi dalam 7-14 hari. 4. Untuk psikoterapi, konseling, pendidikan dengan profesional kesehatan mental. 5. Adanya gejala psikotik. 6. Untuk setiap klien yang ingin bunuh diri. 2. Layanan sosial seperti bantuan dengan masalah sosial, perumahan, makanan, keuangan, dan pengasuhan anak. 3. Layanan medis. Dan 4. Untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup praktik bidan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.